Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Clara Amanda dalam program tamu kita. Nah, seperti episode-episode yang sudah lalu, Tribuners, Clara kembali hadir lagi membawakan podcast dengan bintang tamu yang sangat luar biasa pastinya, dan tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik pada hari ini, Tribuners. Nah, hari ini Tribuners, Clara sudah ditemani sama Bunda cantik ini. Beliau adalah seorang public speaker. Saat ini beliau adalah ketua Indonesian Professional Speakers Association atau IPSA DPD Sumber ya Bunda. Iya, betul. Nah, kemudian beliau ini adalah seorang penyiar radio yang sudah berkiprah selama 30 tahun ya Tribuners. Nah, kemudian beliau ini selain seorang public speaker, ternyata beliau ini punya hobi mendengarkan musik dan traveling. Yes. Seru sekali hobinya ya Tribuners. Nah, beliau juga founder dari Nina Musbar Class. Jadi pastinya Tribuners sudah tahu beliau adalah Bunda Nina Musbar. Halo Bunda, apa kabar? Halo, Clara, menyenangkan sekali. Terima kasih untuk diundang di sini. Hai, halo Tribuners, apa kabar juga nih? Di sini podcastnya luar biasa. Alhamdulillah. Ketemu dengan Clara. Luar biasa. Oke, jadi hari ini Bunda kita bakalan ngomongin public speaking nih, Yes. sesuai dengan spesialis Bunda tentunya. Iya, Oke, kita banyak nih mungkin Bunda di kalangan anak muda mungkin yang masih terbata-bata. Clara aja merasa masih sangat terbata-bata dalam public speaking nih Bunda. Nah, kita mau ngomongin public speaking nih hari ini Bunda. Sebenarnya public speaking itu secara jelasnya gitu, apa sih sebenarnya dan kenapa kita nih penting banget untuk punya kemampuan public speaking nih Bunda? Oke, public speaking seperti kita bilang, kita tahu berbicara depan umum. Tapi banyak orang kok yang bisa berbicara depan umum. Tapi gimana berbicara itu menjadi seru dan menyenangkan. Betul. Itu PR-nya. Jadi yang sekarang Bunda sangat concern dengan sebuah konsep namanya showtime. Gimana public speaking itu membuat kita itu pada waktu berbicara itu seru. Jadi pernah ketemu kan meeting tapi boring. Betul. Yang ngomongnya ya tidak ada semangat, tidak adanya eye contact barangkali. Diibaratkan sebenarnya gimana seru itu seperti ini deh. Kalau kita nonton film itu seru kan? Iya. Karena semua sense kita, panca indera kita itu di entertain. Mulai dari mata kita ngelihat layar HD, telinga dengan suaranya all around you, gitu kan? Yes. Kemudian juga kulit kita pada waktu duduk, terus hidung kita membawai popcorn yang orang makan atau mungkin mie goreng ada di sebuah studio kan? Atau kemudian juga lidah kita sambil mungkin makan dan minum pada waktu lagi nonton. Semuanya sense itu di entertain. Nah, gimana kita pada saat berbicara di depan audiens kita, every sense kita entertain. Kita peduli dengan apa yang mulai dari visual. Gimana paling enggak visual kita, cara kita berpakaian, gesture, body language kita, suara. Suara itu adalah identitas dari kita, personality dari kita. Gimana suara itu menyenangkan, terdengarnya sopan katanya di telinga. Betul. Kemudian gimana kita pada waktu ketemu dengan audiens kita, at least salaman deh. Iya. Kita salam, itu adalah sebuah pesan, I come with peace. Karena kenapa? Kulit ketemu kulit itu menyatakan kalau kita itu friendly. Oke. Nah, kemudian juga bagaimana hidung gitu. Ya, bayangkan kalau orang, ya Clara nih podcast dengan seseorang bau badan, enak gak? Ya kan? Iya. Kita berbicara depan orang dan kemudian ada bau yang nggak menyenangkan, itu mengganggu gitu. Sampai kemudian juga lidah, ya seperti mungkin kalau lagi ada presentasi, ada meeting yang panjang, ya makanannya ya enak gitu, jangan ada yang kurang-kurang menyenangkan. Jadi semuanya harus diperhatikan. Jadi sekarang ini tentang bagaimana public speaking itu luas banget gitu. Dan apa tadi? Kenapa Pentingnya. penting? Komunikasi itu adalah 78% faktor keberhasilan seseorang. Ya kan? Oke. Banyak kita punya pikiran tapi how to deliver, aduh gimana ya? Nyampeinnya ya. Nyampeinnya ya. Aduh nanti ketawain atau nanti nggak diterima. Itu kan. Nah, gimana kita membuat skill dan hal lain itu menyusul. Jadi coba dulu aja deh. Public speaking adalah berani untuk mencoba.
gagal, nggak mati kan? Coba lagi aja. Oke. Nah itu, jadi sebenarnya public speaking itu kuncinya adalah coba dulu ya Bunda. Iya, kayak ini, coba aja dulu. Coba aja dulu ya. Sebuah e-commerce bilang. Dan ada lagi, selalu ada jalan. Karena gimana ya, stage ya, kita bilang stage itu ke panggung kan, asal katanya adalah to stand, di mana kita berdiri. Di mana kita berdiri ini sekarang ini adalah panggung kita. Podcast ini adalah panggungnya Clara. Gimana Clara bertumbuh, gimana Clara belajar dari situ dan menjadi podcaster yang handal nantinya. Amin. Dan terus bertumbuh dan menjadikan ini menjadi lebih besar sebagai pribadi dan profesionalnya Clara. Nah itu sebenarnya. Jadi sesimpel Clara tadi ngomong, hai apa kabar? Kalau Bunda jawab, baik. Dengan, baik Clara, senang sekali. Beda kan? Iya betul. Nah itu sebenarnya gimana. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukti kita bisa. Jangan pernah takut ya. Fear of rejection merupakan satu momok menakutkan buat kita tampil. Karena kita menempatkan dulu hal-hal yang negatif dalam otak kita. Aduh nanti gagal, aduh nanti diketawain, aduh nanti nggak ada respon orang. Selalu kebanyakan kegagalan dimulai dari pikiran kita. Betul. Ini seperti teori jeruk nipis. Pernah dengar, Clara? Sekarang coba taruh tangan Clara gini. Sekarang bayangkan di tangan kita ada sebuah jeruk nipis, hijau kekuning-kuningan. Yeah. Oke. Sekarang bayangkan kita belah itu jeruk nipis, kemudian kita press. Apa rasanya di bibir? Di mulut? Asam nggak? Badan kita didesain untuk menerima apapun yang masuk ke otak. Be aware, apapun yang ditaruh di otak kita, mindsetnya harusnya yang positif. Block negatif. Gitu. Jadi Tribuners untuk bisa public speaking itu ya coba dulu ya Bunda kuncinya. Jangan takut nanti kalaupun gagal kita kata Bunda tadi kita nggak bakal mati gitu ya kan. Jadi dicoba aja dulu, coba masukkan tuh energi-energi yang positif ke otak kita. Jangan aduh nanti ini kalau gue salah nih gue bakal diketawain se-Indonesia, nggak gitu juga ya Bunda ya. Kalaupun diketawain forget, move on. Move on guys, jangan di situ-situ aja gitu. Nah ini untuk kita, mungkin kita udah coba nih Bunda, coba untuk berani. Nah tapi selain itu pasti untuk suatu perperangan kita harus ada persiapan nih Bunda. Apa sih yang harus kita persiapkan untuk sebelum kita public speaking gitu Bunda? Latihan. Iya, latihan dan latihan. Perfect practice makes perfect and makes better. Seorang Steve Jobs aja untuk dia tampil dia udah seorang yang ahli lah, bapak presentasi itu udahlah gampang mah dia. Tapi dia tetap mempersiapkan untuk presentasi yang 30 menit dia persiapkan 10 kali latihan. 5 kali di depan timnya di Apple, 5 kali depan orang yang gak kenal Apple. Atau Bapak Gita Wirjawan adalah orang yang setiap hari selalu ngomong random selama 12 menit, whatever, dia ngomong aja, dan gitu Pak, verbalnya akan bertambah. Obama juga gitu. Nah apa kabar kita yang mungkin belum apa-apa, ya kan? Betul. Ya dilatih. Jadi benar-benar praktis itu sangat menentukan gimana kemampuan kita nantinya dalam public speaking ya Bunda. Langkah kecil ke langkah besar tentu dimulai dengan langkah-langkah kecil yang mantap. Public speaking is about mantap. Tribuners, jadi jangan merasa kayak ya udahlah gue udah bisa, udah hafal, nggak perlu deh latihan. Ternyata salah Tribuners, kita tuh walaupun nganggap sebisanya kita, ternyata orang sekelas Steve Jobs aja latihannya 10 kali gitu loh. Kita yang manusia biasa ini harusnya bisa lebih dari itu ya Bunda. Nah ngomongin latihan nih Bunda, kan kadang orang latihan itu ada yang dia memahami materi gitu, ada juga yang tipikal orang yang menghafal nih Bunda. Nah itu efektifnya untuk public speaking itu kita menghafal atau kita memahami apa yang akan kita bicarakan gitu Bunda? Kalau ngafal otak kita itu terbatas loh. Dan kalau udah blank kita pasti akan panik. Pahami. Dengan memahami kita akan bisa melihat dari angle manapun juga. Gitu. Gimana skrip? Jadi kalau Bunda karena orang radio gitu, selalu menulis skrip. A to Z-nya sampai hahaha gitu kalau ada yang lucu seperti di radio. Karena kenapa?
Pada waktu kita menulis, bukan ngetik ya, menulis dengan tangan, itu beberapa indera bekerja. Mata, gitu ya, otak, Iya, betul. tangan, dan kita pasti akan ingat. Iya. Gitu kan ya. Kemudian kita pahamin. Apalagi itu tulisan kita. Gitu. Dan juga kita latihlah verbal. Begitu verbal kita latih, improvisasi itu orang gampang kalau dapat yang namanya mungkin blank atau bingung atau lupa. Itu akan gampang sekali kita untuk membridging dari satu materi ke materi yang lain. Gitu. Jadi Tribuners kuncinya dipahami, jangan dihafal gitu. Kebanyakan dari kita nih Bunda, apalagi kayak kita nih misalnya contoh sederhananya aja anak kuliah nih, mau misalnya seminar gitu. Pasti kebanyakan dari kita itu kita ngehafalin nih materinya, bukan kita pahami. Jadi nanti pas tiba-tiba dosennya nanya, bahasanya beda, langsung blank nih. Padahal itu yang sudah kita hafalin gitu. Tapi sebenarnya karena ganti bahasa, ganti kata-katanya aja kita jadi blank gitu ya Bunda. Berarti harus dipahami ya Bunda. Karena kita diajarkan tuh ngafal sih dari kecil, bukan memahami. Jadi Tribuners kita harus merubah mindsetnya, jangan dihafal tapi dipahami gitu ya Bunda. Nah kalau untuk latihan sendiri nih Bunda, untuk kita sampai di taraf kata baik sebagai public speaker itu berapa lama kira-kira latihannya Bunda? Kalau menurut Najwa Shihab dan Steve Jobs, untuk orang master terhadap satu hal, satu bidang 10.000 jam terbang. Anggaplah Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 sore itu berarti 5 tahun. Gimana yang 5 tahun ini bisa kita jadi? Yaitu stage is everywhere. Wherever you stand, situlah stage-nya. Seperti berbicara dengan menyenangkan. Seperti kemudian berlatih teruslah dengan di depan teman barangkali, atau di depan, paling gampang sekarang pakai HP aja, ngomong aja whatever, itu cerita sendiri, dan itu kemudian kita analisa sendiri. Itu akan membuat baik. Karena sebenarnya baik itu dari sisi apa sih? Apakah dari sisi baiknya aja, tapi serunya nggak ada, atau asik tapi so asik sendiri? Kita harus punya sebuah namanya evaluasi. Gitu. Jadi yang penting kuncinya memang waktunya lama ya kalau kita lihat gitu ya, kalau dihitungin lama gitu. Tapi sebenarnya kalau kita latihannya di mana aja, sesuai kata Bunda tadi, di mana aja adalah panggung kita gitu. Kita pasti bisa lebih cepat mencapai apa yang kita inginkan itu ya Bunda, tahapnya gitu. Jadi Tribuners jangan malu untuk praktis ya sebenarnya Bunda, karena kita kebanyakan kadang kan mungkin mau didengerin depan teman nih untuk evaluasi gitu kan. Kadang kita udah cukup nih dievaluasi diri sendiri. Mungkin kita butuh nih teman yang ngasih masukan. Kadang sama temen juga, ngapain sih lu gitu kan. Jadi turun lagi ya gitu Bunda. Kira-kira gimana tuh Bunda? Ya satu hal sih semua dari diri kita. Ya kita latih ya teman. Ya, kenapa sih lu? Ya gue pengen maju tahu. Kayak gitu aja kali. Satu lagi adalah kesuksesan itu adalah persiapan ketemu dengan kesempatan. Dan dalam namanya kesuksesan itu ada komunikasi, kompetensi, dan adanya confidence. Dan di situ berarti gimana komunikasi ini berjalan dan confidence terjadi tentu dengan sebuah latihan. Ketemulah dengan kesempatan, itulah namanya sukses, ya kan? Betul. Keren sekali Bunda. Oke, nah kalau untuk body language sendiri nih Bunda, kan kadang ada orang yang ngomong tangannya harus menari juga gitu. Sebenarnya body language ini perlu nggak sih dalam kita public speaking Bunda? Sangat perlu. Dalam artian body language itu kalau kita bilang adalah sesuatu yang berkaitan dengan visual. Jadi visual itu menurut sebuah teori yang dibawa oleh namanya Erwin Parengkuan, dia bikin sebuah anatomi communication. Itu ada 3 V. V pertama adalah verbal 10%, V kedua adalah vokal 20%, dan V ketiga adalah visual. Di dalam visual ada body language 60%, 10% total look apa yang kita pakai. Jadi pada waktu kita dalam body language itu juga ada beberapa hal. Pertama adalah bagaimana hand gesture kita,
bagaimana postur kita. Postur yang pertama kali pada waktu kita ketemu orang kan postur dilihat. Betul. Gimana namanya power pose, gimana kita confident dari postur. Orang yang duduknya begini sama orang duduk begini akan kelihatan beda kan confidence-nya. Dan kemudian juga di situ bagaimana juga face expression gitu. Oke. Jadi banyak Jadi hal. sebenarnya presentasi dari visual itu sangat besar ya Sangat Bunda banyak untuk ya. mensukseskan sebuah kemampuan public speaking seseorang gitu. Karena dari first impression ya, Yes. kita ngelihat orang, oh orangnya Yeah. ternyata senang nih ketemu aku gitu Yeah, kan. hangat. Gitu. Oke. Karena komunikasi itu terjadi sebelum kita ngobrol udah. Misalnya Bunda datang terus Oke. apa yang Clara dapat? Ih, jutek banget sih. Jadi langsung takut ya. Langsung takut ya. Jadi nggak warm ya. Aduh gimana nanti nih gua mau ngobrol di podcast ini aja datang-datang kayaknya udah tegang gitu kan. Betul. Jadi muka ini yang setelah posture muka kita akan dilihat orang gitu. Oke, keren. Iya, di secara psikologi juga gitu. Sebenarnya Clara basicnya sarjana psikologi, Oke. jadi memang sebenarnya posture seseorang itu menentukan banget bagaimana cara dia salaman gitu kan. Apakah tangannya saling berpelukan atau Atau tidak? cuma begini saja? Iya, kan takut kotor kali ya. Bukan tahu kotor, nggak bisa ngargain orang gitu berarti kan. Oke, iya. Kalau dia nggak mau, please give iya, a sign betul. gitu kan. Jadi Tribuners, selain kita nih verbal kita, vokal kita juga perlu visual yang juga baik gitu untuk menentukan kesuksesan dari public speaking kita. Nah, untuk kan kebanyakan kita nih gugup nih Bunda kalau Yes. lagi ngomong sama orang, apalagi orang baru gitu kan. Terus mungkin kalau kita tampil di depan orang yang lebih senior dari kita seperti dosen ataupun kayak Clara sama Bunda sekarang gitu kan. Nah, itu gimana sih cara ngehilangin rasa gugup kita Bunda saat public speaking? Gugup atau grogi sebenarnya adalah bentuk kepedulian kita terhadap satu hal, gitu kan ya. Karena kita excited, karena ini penting buat kita. Datanglah si grogi itu pengen melakukan yang terbaik. Tapi cuman ya namanya senang itu dan ketakutan itu kan berarti kalau gugup itu berarti ketakutannya lebih tinggi. Sementara excitednya agak rendah. Yeah. Jadi gimana kita caranya menyamakan dan bikin lebih bagus excitednya lebih tinggi adalah kita latih dengan masif sampai kita merasa udah dapet. Dan biasanya itu yang namanya gugupan itu sebagai tanda kalau kita grogi sedikit adalah sparkling aja di menit-menit pertama gitu kan. Dan itu akan menuntun kita untuk menjadi lebih hati-hati. Orang yang berbicara tanpa rasa takut, grogi atau gugup biasanya udah over pede. Dan kegugupan itu kita jadikan sebuah energi. Energi itu akan membuat kita lebih berhati-hati dalam berbicara, berkomunikasi one on one or one to many people gitu. Tapi kadang kalau orang yang over pede dan dia merasa kayak udahlah gue udah bisa nih gitu kan, kayaknya aman lah gitu. Tapi kadang orang itu jadi nggak punya batasan gitu nggak sih Bunda, kayak ya udahlah gue bisa ngomong apa aja, gue udah kayaknya udah punya power nih gitu. Itu gimana tuh Bunda? Satu hal dari dia aja mungkin merasa udah cukup. Yang menentukan kan bukan dia, penonton. Dia mungkin asik, penonton ngeliatnya asik atau sok asik. Gitu. Ya jadi kalau yang namanya bedanya orang yang pede dan over pede misalnya gini, orang yang over pede, Clara mau nanya tentang apa? Tentang public speaking. Ya public speaking tuh sih tentang, itu kan over pede banget, nggak hargain orang. Clara tentang public speaking. Public speaking itu adalah akan tertata kalau kita benar-benar menguasai ego dan diri kita. Over pede itu kan dia nggak nguasain egonya, udah up egonya, merasa dia ya gua lah skillnya udah mumpuni gitu. Karena orang yang tidak mau belajar dan mengupgrade diri, ya udah blok di situ, mental block. Ya itu kebanyakan juga orang seperti itu kadang ya Bun. Kalau di kalangan mungkin seusia Clara gitu, kebanyakan kadang ngomong sama seusianya terus merasa kayak ya udahlah gue kayaknya lebih dari lu deh gitu kan. Jadi kebanyakan kayak gitu. Berarti cara mengatasinya sebenarnya
harus bisa menekan egonya, ngontrol egonya sendiri ya Bunda. Jangan kayak merasa dia yang paling cukup nih daripada yang lain, seperti itu ya kira-kira ya Bunda. Dan mau ya? belajar. Yes. Karena belajar itu nggak punya batasan umur untuk kita terus bertumbuh ya. Betul. Dan belajar bisa dari siapa aja ya Bunda. Ya malah Bunda cerita nih. Kelas Bunda itu kan dari anak kecil sampai orang yang dewasa. Dari umur 7 tahun sampai yang terakhir 50 tahunan. Bunda kemarin belajar dari anak umur 12 tahun. Bagaimana ternyata ada hal-hal yang Bunda lihat, oh ya, seorang anak ini juga bisa ngajarkan Bunda gimana melihat satu sisi, bukan dari sisi Bunda aja gitu. Jadi kita yang harus membuka diri. Belajar itu di mana aja, tergantung kita mau atau tidak. Kalau mau pasti bisa. Betul. Jadi kita belajar, harus punya kemauan untuk belajar Tribuners, dan belajar itu bisa dari siapa aja, dari mana aja ya Bunda. Jadi setiap yang kita lihat, setiap yang kita temui pasti ada pelajaran di sana Tribuners. Nah, untuk itu tadi Bunda, public speaking itu mungkin kalau baik itu kebanyakan orang mungkin udah baik dalam public speaking, tapi untuk menjadi seorang public speaker yang menarik gitu Bunda, setiap dia ngomong kayaknya dia ngomong kita mau dengerin gitu, itu seperti apa Bunda? Ya, dia mempunyai, kembali lagi, treat your audience with 5 senses. Jangan lupa yang di depan kita tuh punya 5 panca indera. Treatment lah mereka. Bagaimana kita eye contact-nya, bagaimana kita menyapanya dengan 3V-nya juga gitu. Dan jadikanlah sebuah energi. Dalam public speaking itu ada 2 energi. Energi pemanggung atau energi pembicara dan energi audiens. Kita harus hadir 2 kali lipat dari energi audiens supaya pol. Kalau kita setengah, audiens akan ya selamat pagi apa kabar, selamat pagi apa kabar, beda kan gitu. Dan satu lagi, orang hanya tertarik dengan yang menarik. Kita hanya tertarik dengan yang menarik kan? Betul. Oke, lakukanlah yang menarik dari cara berbicara, cara gesturnya dan segala hal. Oke. Kita hanya tertarik sama yang menarik ya. Kalau follow di Instagram yang menarik kan pasti. Iya, kalau nggak menarik ya udahlah gitu ya. Iya. Tapi itu keren banget Tribuners, ternyata kita untuk berbicara di depan orang banyak itu, di depan audiens kita tuh harus punya energi yang lebih dari mereka. Betul. Ya seperti itu Bunda. Agak susah untuk saya introvert ini Bunda. Loh, Bunda introvert loh. Oh iya Bunda. Jadi sebenarnya ada yang bilang gimana ya kalau seorang public speaker itu introvert bisa nggak gitu. Sebenarnya kalau dibandingkan extrovert dan introvert itu kan sebenarnya lebih pada energinya. Kita ya introvert itu kan lebih senang, energi kita itu lebih kuat kalau sendiri. Betul. Tapi kita bisa jadi ambivert kan, dimana kita bisa untuk keluar dari cangkang kita untuk menjadi seorang yang extrovert, membuka diri. Dan orang introvert itu karena tahu kita tuh, aduh nanti kalau ngomongnya takut salah, aduh kalau ngomong nih nggak kayak orang yang extrovert, I was born with it, ngomongnya udah tapi kita akan berhasil belajar. Akan lebih bagus orang-orang introvert karena kita belajar, kita terus mengupgrade diri. Ya banyak aja extrovert mungkin dia mempunyai ekspresif, cara dia ngomong asik, tapi kalau kontennya begitu-begitu aja juga zonk lah. Gitu. Oke, jadi nggak ada pembaruan ya. Tidak karena ada kita pembatasan. Belajar dari awal, kita tuh jadi lebih tahu step-stepnya kali ya Bunda. Iya betul. Tapi memang agak spend energi aja sih sebenarnya. Kayak mau ketemu suatu orang yang banyak untuk berbicara di depan itu. Kalau Clara personally harus mempersiapkan energi banget, dan after this itu pasti bakalan drain. Aduh mah. Ya aduh, gitu capek banget. Tapi sebenarnya happy gitu kan, karena kita berhasil menarik perhatian orang sebanyak itu ya Bunda. Memang banyak sekali sebenarnya yang harus dipelajari dari public speaking ya Bunda. Oke, untuk terakhir nih Tribuners Bunda, sebelum kita selesai mungkin karena waktu juga Bunda. Tips dong Bunda, gimana nih untuk kita bisa menjadi public speaker yang menarik gitu Bunda. Menjadi public speaker yang menarik, tertariklah dengan lawan bicara. Ya kan? Jangan kita aja merasa harus
kita harus juga melihat mereka kembali lagi mengapresiasi, dan ini adalah orang yang mempunyai hati yang tentu disentuh rasanya dan bukan cuma berkata-kata aja, karena rasa adalah kunci dari raga. Gitu. Oke. Jadi kita berbicara harus dengan rasa, Tribuners. Jadi kita ngomong nggak cuma sama pacar, sama keluarga aja yang harus pakai rasa. Jadi ke semua orang yang kita temui harus pakai rasa. Iya, tentu rasanya beda-beda. Sama pacar tentu akan beda, menye-menye. Sama audiens rasanya gimana? Rasa menghormati, menghargai. Betul, Gitu. Tribuners. Dan be humble. Jangan merasa lebih hebat aja kita. Karena kita keren kalau kita bisa membuat audiens kita keren. Mungkin kita mempunyai kemampuan 10 bahasa asing, tapi ternyata si audiens gak satu pun ngerti bahasa 10 kita itu. Pakailah bahasa yang dimengerti. Sesimpel, kalau ngomong sama ibu-ibu yang ada di, katakanlah kita dapat kesempatan ibu-ibu yang di pasar. Ngomong bahasa Indonesia, didengar nggak? No. Harus bahasa Minang. Jadi, speak with your audience language yang dimengerti. Mungkin bisa berbahasa asing, oke. Tapi akan memberikan kalau audiensnya pastikan mereka semuanya ngerti dengan bahasa. Katakan benar ngomong bahasa Perancis, bahasa Perancis. Benar harus yakinkan semuanya bisa berbahasa Perancis. Kalau enggak 2 kali kerjaannya. Ini bahasa harus diserap dulu, dimengerti dulu, kemudian dalam bahasa Indonesia mereka juga harus memahami lagi. Bikinlah, make it easy, jangan bikin orang ribet. Orang udah terlalu ribet dengan hidupnya, jangan bikin ribet lagi dengan public speaking. Oke, jadi seperti itu, Tribuners. Kita harus respect sebenarnya sama audiens kita, entah itu mereka bisa bahasa apa, mereka pahamnya dengan cara seperti apa, kita harus mengetahui itu ya, Bunda. Survei dan riset perlu. Gitu. Oke, jadi kita harus aware sama tamu kita nih, Tribuners. Tamu kita siapa, kita harus riset, kita harus cari tahu dulu nih tamu kita siapa. Jadi nanti ngomongnya juga ada topik sebenarnya ya, Bunda. Betul. Oke, Tribuners, kita sudah banyak banget hari ini berbicara tentang public speaking, bagaimana kita menjadi public speaker yang menarik gitu. Kemudian juga bagaimana public speaking ini bisa terjadi dengan lancar, dengan bisa menarik perhatian lah, seperti itu ya, Bunda. Kita juga harus respect nih, Tribuners, ternyata. Jadi kita sebagai public speaker itu nggak hanya kita mau menyampaikan maksud dan tujuan kita, tapi kita juga harus respect dengan audiens kita. Kita harus paham dan aware sama audiens kita. Oke, Bunda, untuk terakhir, Bunda, silakan aduh sampai lupa nih. Closing statement-nya, Bunda. Closing statement, ya. Public speaking itu adalah sebenarnya kita bagaimana mempercayakan diri kita untuk percaya diri. Kita harus melihat kerennya kita. Jadi jangan pernah meng-underestimate diri untuk terus maju. Dengan komunikasi kita akan mempunyai sebuah skill yang akan membuat kita bisa berlangkah lebih ke depan, lebih mantap lagi untuk apapun yang akan kita raih. Karena kalau semuanya cuma dalam bahasa kalbu, nggak akan dimengerti orang. Oke, betul. Ngomonglah. Iya, oke, Tribuners. Jadi semuanya perlu diomongin, Tribuners. Nggak perlu closure dari berbagai arah. Kita harus ngomong biar semuanya jelas ya, Bunda. Jadi jangan underestimate diri sendiri, Tribuners. Oke, Tribuners, mungkin sekian perbincangan kita pada hari ini. Sangat menarik sekali bersama Bunda Nina Musbar. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, Tribuners. Saya Clara Amanda undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.